Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 10 November 2021. Hari ini adalah peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujaga Gereja. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Lalu mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sudahkah kita mengucap syukur atas segala kebaikan dari Tuhan kepada kita? Mari kita lihat perjalanan hidup kita. Mungkin kita ini bisa bersyukur karena kita mengalami hal-hal yang baik. Oke, itu kita syukuri. Posisi naik, kedudukan naik, gaji naik, mendapatkan kehormatan, diakui oleh orang lain. Anak-anak studi juga bagus, lancar, punya rumah bagus, bahkan setiap 2-3 tahun ganti rumah, dan rumahnya itu lebih bagus lagi. Ganti mobil, mobilnya itu juga lebih bagus lagi. Oke, itu bisa saja kita alami. Tapi sudahkah kita bersyukur atas segala pengalaman hidup kita? Tapi bagaimana itu kalau seandainya kita melihat hal-hal yang tidak kita kehendaki lalu terjadi? Saya pernah mengalami sesuatu yang menyedihkan dalam hidup saya. Tahun 80, kelas 4 SD, saya tidak naik kelas. Dan sampai sekarang saya masih teringat itu. Pengalaman yang menyedihkan itu. Tidak naik kelas. Pasti kita tidak mau naik kelas. Tapi saya mengalami tidak naik kelas. Maka dari itu kalau saya ini tidak dianggap oleh orang lain, tidak diperhatikan oleh orang lain, itu hal biasa. Yang lebih berat lagi mungkin saya sudah alami itu tidak naik kelas. Bagaimana itu pengalaman terasing itu akhirnya. Pengalaman menyedihkan. Tapi kalau saya memandang-mandang, memikir-mikir, ada syukurnya juga. Saya bersyukur juga bahwa saya ini tidak naik kelas. Coba kalau saya naik kelas terus, nilai saya bagus terus, 8, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10. Belum tentu loh saya jadi imam. Saya jadi imam bukan karena saya ini orang pintar, enggak. Saya orang bodoh. Mungkin banyak orang yang menganggap saya bodoh, enggak masalah. Banyak orang tidak menganggap saya, no problem, enggak jadi masalah. Ya memang kenyataannya begitu kok. Dan saya tidak mau menutupi diri saya. Tetapi dengan segala kekurangan, dengan segala kebodohan, dengan segala kegagalan yang saya alami, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kegagalan tidak naik kelas itu mengajar saya untuk tidak besar kepala, untuk tidak jadi orang sombong, untuk tidak jadi orang angkuh. Pengalaman keberhasilan, pengalaman berhasil itu juga harus kita perhatikan dan kita harus hati-hati. Karena membuat kita jadi orang sombong. Pengalaman saya ketika saya masuk rumah sakit 40 hari tahun lalu kena COVID dan 10 hari di ruang ICU. Ya itu juga mengajarkan kepada saya betapa saya ini lemah. Dan dalam kelemahan saya ini saya membutuhkan Tuhan. Udah, yang saya butuhkan itu Tuhan Yesus. Dan benar, pada saat itu saya menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terserah Tuhan. Engkau menghendaki saya hidup, silakan. Engkau menghendaki hidup saya selesai, saya meninggal pada saat itu juga silakan.
bebas-bebas saja. Dan saya terima itu semua. Tapi Tuhan memberikan jawaban kepada saya, kamu masih bisa hidup. Entah berapa tahun lagi saya hidup. Toh nanti juga saya akan meninggal juga, saya akan mati juga. Tapi saya mensyukuri hidup ini. Karena yang Tuhan berikan kepada saya, cinta. Cinta kasihnya yang begitu besar kepada saya. Ketika saya mengalami kegagalan, dia mendampingi saya, dia menguatkan saya. Sehingga saya punya kalimat, punya perkataan, tidak apa-apa, no problem, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah dalam hidup ini. Apapun juga yang saya alami, saya selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Mama saya ketika masuk rumah sakit butuh uang. Tuhan menjawab itu. Dalam renungan saya kan sudah saya sampaikan. 480 juta 1,5 bulan. Uang dari mana? Tapi itulah dia jawaban dari Tuhan. Dalam segala kelemahan, ketidakberdayaan, kegagalan saya, kesulitan saya ingat Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Itu jauh lebih penting daripada kemuliaan. Menyadari betapa Tuhan mencintai saya itu lebih agung daripada kedudukan, daripada pangkat, daripada posisi. Silakan ambil itu semua. Tapi bagi saya memiliki Tuhan Yesus dan saya merasakan Tuhan Yesus mencintai, mengasihi saya secara utuh. Itu yang paling penting. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.